Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sanboma dari kelompok 1. Saya akan presentasikan materi matematika ekonomi. Suatu perusahaan yang memproduksi mainan memiliki biaya tetap sebesar 20.000 dan biaya variabel 100 GU. Jika mainan tersebut dijual dengan harga 200 per unit, tentukan break-even point perusahaan yang diproduksi sebesar 300 unit. Diketahui VC 100 GU, FC 20.000, B sama dengan 200 garing urut. Ditanya BP, T, TC, TR. Pembahasnya BP FC garis buka kurung B dikurang VC. BP 20.000 garis 100 etos. BP 20.000 garis 200 kurang 100. BP 20.000 garis bawah 100. BP 200. TR sama dengan P, Q. TR sama dengan 200, 300. TR 60.000. TC sama dengan VC sama tambah TC sama dengan FC tambah VC sama dengan 20.000 tambah 30.000. TC 50.000. VC sama dengan 100 Q. VC 100 buka kurung 300. VC 30.000. TR 60.000. TC 50.000 untuk sama dengan 10.000. Berikutnya nomor 3. Seorang pengusaha kecil penghasilan produk kacang goyang dengan harga jualnya Rp 4.500.000 per biaya tetap yang dikeluarkan adalah Rp 102.500 sedangkan biaya variabel goya yang akan dihasilkan agar pengusaha tersebut menyampai titik atau pulang pokok. Diketahui harga jual Rp 4.050.000 garing kilogram P. Berapa total? Rp 102.500 FC. Berapa variabel sama dengan Rp 4 juta garing kilogram VC. BP 102.500 garis bawah 4.500 kurang 4.000. BP 102.500
500. PP 2.505 kilogram. Perkenalkan, nama saya Indriani Jaya Putri Marwani. Saya dari kelompok 1 akan membahas soal break even point nomor 5. Berikut soalnya. Sebuah produk dijual dengan harga Rp900 per unit. Biaya tetap yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut adalah Rp2.925.000 dan biaya variabel setiap unit adalah 35% dari harga jual. Apabila perusahaan memutuskan untuk memproduksi 10.000 unit dan menjual habis semuanya, tentukanlah. Yang pertama, A. Apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian? Berapakah besarnya? Kita akan menjawab soal bagian A. Yang pertama, nomor 5 di sini yang diketahui adalah price-nya 900, FC-nya 2.925, F-nya 35% dari harga jual yaitu 900. Jadi 35% dikali 900 hasilnya 315 dan Q-nya atau kuantitasnya 10.000. Nah, di sini TR dikurang TC sama dengan PQ dikurang FC ditambah VQ. 900 dikali 10.000 dikurang 2.925.000 ditambah dengan 315 dikali 10.000. Hasilnya 9 juta dikurangi 6.075.000. Hasilnya yaitu 2.925.000. Jadi perusahaan mengalami keuntungan sebesar 2.925.000. Soal yang bagian B, jumlah produk agar perusahaan tidak mengalami kerugian atau break even point. Jawaban bagian B adalah sini TR sama dengan TC. Rumus TR di sini adalah P kali Q sama dengan TC. Rumus TC adalah FC ditambah VQ. P-nya di sini 900 dikali Q sama dengan 2.925.000 ditambah 315 Q. Maka kita pindah ruaskan 900 Q dikurang 305 Q hasilnya 585 Q sama dengan 2.925.000. Maka Q-nya sendiri kita dapat 5.000. Soal selanjutnya bagian C. Berapa jumlah unit yang harus dijual agar perusahaan mendapatkan untung sebesar 1 juta? Jawaban bagian C adalah sini rumus laba atau rugi sama dengan TR dikurangi TC. Laba rugi sama dengan TR itu PQ dikurangi TC itu FC ditambah VQ. Lalu laba ruginya di sini sudah ditentukan 1 juta. Sama dengan PQ berarti 900 Q dikurangi FC-nya 2.925.000 dan VQ-nya dikurang 315 Q. Maka kita pindah ruaskan 2.925.000 ini ke sebelah kiri dan kita kurangkan 900 Q dengan 315 Q. Maka kita dapat hasilnya 3.925.000 sama dengan 585 Q. Maka Q sama dengan 6.709,4. Maka jumlah unit yang harus dijual yaitu 6.709,4 unit agar dapat mencapai keuntungan 1 juta. Terima kasih. Yuk. Soal selanjutnya yaitu sebuah perusahaan menjual seluruh hasil produksinya. Total penerimaan ditunjukkan oleh fungsi TR sama dengan 7Q dan total biaya adalah TC sama dengan 6Q plus 800. Tentukanlah yang pertama yaitu yang A, jumlah produksi agar tercapai titik impas dan gambarkan grafiknya. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Di sini yang diketahui yaitu TR 7Q dan TC-nya 6Q ditambah 800. Nah, yang ditanya yang pertama yaitu A, BP, dan grafiknya.
Pertama kita cari titik impasnya dulu, yaitu TR sama dengan TC. TR di sini yaitu 7Q sama dengan 6Q ditambah 800. Kita pindah ruaskan, 7Q dikurang 6Q sama dengan 800. Maka di sini Q hasilnya 800. Lalu kita mencari TR. TR di sini sama dengan 7Q. Q-nya sudah diketahui, maka kita masukkan 7 dikali 800. Hasilnya yaitu 5.600. Jadi titik impasnya di sini yaitu Q, P, yaitu 800, 5.600. Nah, kita masuk di grafiknya. Di sini kita gambar dulu grafiknya P, Q. Nah, VC-nya di sini 800. Mengapa 800? Karena di sini TC-nya di sini adalah 6Q ditambah 800. Sedangkan rumus TC sendiri yaitu VC ditambah FC. Maka kita dapat FC-nya 800. Sini. Lalu kemudian titik impasnya atau BEP-nya di sini adalah Q-nya 800, P-nya 5.600. Maka kita tarik garis putus-putus di sini 5.600, lalu di sini 800, maka kita dapat titik BEP-nya. Lalu cara mendapatkan garis TR-nya di sini yaitu TR di sini kita ambil titik mulai dari 0,0. Maka kita ambil garis dari 0,0 hingga dapat titik BEP-nya. Maka dapatlah garis TR-nya. Lalu TC-nya di sini kita ambil dari titik VC-nya. Berarti dari sini VC melalui titik BEP-nya. Kita tarik garis lurus, maka kita dapat TC-nya. Lalu yang B, soal yang B yaitu ditanya jumlah produksi pada saat BEP apabila total biaya naik 5%. Nah, 5% dari TC-nya yaitu 6Q ditambah 800 dikali 5%. 6Q dikali 5% yaitu 0,30Q. Lalu 800 dikali 5% yaitu 40. Maka TC-nya naik 5% yaitu 6Q ditambah 800 ditambah dengan 0,3Q ditambah 40. Jadi 6Q ditambah 0,3Q yaitu 6,3Q ditambah 800 ditambah 40 yaitu 840. Nah, di sini TR sama dengan TC. TR di sini 7Q sama dengan 6,3Q ditambah 840. Kita pindah ruaskan 6,3Q. Jadi 7Q dikurang 6,3Q sama dengan 840. Maka 0,7Q sama dengan 840. Maka Q-nya di sini yaitu 1.200. Sekian penjelasan dari nomor 5 dan nomor 7. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Andi Cipta Vesmeralda Senora. Di sini saya akan menjawab soal tentang break even point nomor 9. Berikut berdasarkan keseimbangan pasar, perusahaan menetapkan bahwa harga jual satu unit notebook sebesar 4,5 juta. Pada tingkat harga tersebut, biaya produksi setiap unit notebook mencapai 80% dari harga jualnya. Sedangkan biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi notebook sebesar 450 juta. Tentukanlah. Bagian A, jumlah notebook agar perusahaan tidak mengalami kerugian atau break even point. Diketahui P sama dengan 4.500.000, FQ sama dengan 80% dari harga jual produksi. Jadi 80% kali 4.500.000 hasilnya 3.600.000. FC sama dengan 450 juta. Yang A, rumus BEP sama dengan FC per P kurang VQ sama dengan 450 juta per
4.500.000 kurang 3.600.000 sama dengan 450 juta per 900, hasilnya 500 unit. Maka jumlah BEP notebook yang harus diproduksi agar tidak mengalami kerugian adalah 500 unit. Berikut yang B, keuntungan yang diperoleh perusahaan pada saat jumlah produksi notebook mencapai 1000 unit. Penjualan 1000 unit sama dengan 4,5 miliar dikurang biaya produksi 1000 unit sama dengan 3,6 miliar. Dihasilkan kontribusi margin sama dengan 900 juta dikurangi biaya tetap sama dengan 450 juta yang diperoleh dari laba yaitu 450 juta. Maka keuntungan ketika penjualan 1000 unit adalah sebesar 450 unit. Yang C, jumlah notebook yang harus diproduksi apabila biaya produksi setiap unitnya turun menjadi 75% dari harga jual notebook dan perusahaan menginginkan keuntungan sebesar 900 juta. Biaya produksi 75% dari harga jual, maka biaya variabelnya sama dengan 75% kali 4.500.000, hasilnya 3.375.000. Kontribusi margin sama dengan harga jual dikurang biaya variabel, yaitu 4.500.000 dikurang 3.375, hasilnya 1.125.000. Ingin mencapai keuntungan sebesar 900 juta, berapa unit yang harus diproduksi? Maka laba yang diinginkan dibagi kontribusi margin sama dengan 900 juta dibagi 1.125 sama dengan 800 unit. Unit yang harus diproduksi adalah sebesar unit BEP ditambahkan dengan 800 unit. BEP baru sama dengan 450 juta dibagi 1.125 sama dengan 400 unit. Maka jawabannya adalah 800 tambah 400 sama dengan 1.200 unit. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi break even point. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.